Sekarang akan memulai acara webinar kita yang diselenggarakan oleh Ekoton dan teman-teman dari Universitas Trunojoyo, Madura, yang lagi penelitian tentang berantas, mengulik tentang berantas. Dan pada kesempatan ini kawan-kawan mau bicara tentang mikroplastik di sedimen dan beberapa biota yang ada di Sungai Berantas. Oke, silakan Mbak Julut, Mbak Dia Ayu, dan Mbak Vita. Monggo saya persilakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membagikan hasil penelitian kami. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari anggota komunitas CAER, Community of Aquatic Environment, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya Vita Anggraini, dan rekan saya Dia Ayu Wijayanti dan Julut Ayu Zuanita Susanto. Kami akan membagikan hasil penelitian kami tentang mikroplastik pada sedimen dan biota Sungai Berantas. Untuk selanjutnya yaitu yang melatar belakangi kami untuk mengambil penelitian tentang mikroplastik pada sedimen dan biota di Sungai Berantas dikarenakan belum banyaknya penelitian tentang keberadaan mikroplastik pada biota bivalvia dan gastropoda. Kemudian habitat biota bivalvia berada pada sedimen, untuk habitat biota gastropoda berada pada sedimen, dan juga ada yang berada di bebatuan. Setelah itu biota bivalvia dan biota gastropoda digunakan sebagai bioindikator perairan untuk mengetahui pencemaran pada perairan. Gastropoda digunakan sebagai bioindikator karena hidupnya menetap, pergerakannya bebas, dan hidupnya berada pada substrat. Untuk biota bivalvia merupakan biota filter-filter yang menyaring makanan pada sedimen, sehingga memiliki toleran terhadap pencemaran pada perairan. Mikroplastik merupakan remahan plastik dengan ukuran kecil kurang dari 5 mm. Mikroplastik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Untuk mikroplastik primer merupakan partikel plastik yang dihasilkan dalam bentuk kecil. Kemudian untuk mikroplastik sekunder melalui proses degradasi dari makroplastik. Adapun sifat bahaya mikroplastik ada 3, yaitu yang pertama yaitu bersifat hidrofob. Di sini mikroplastik mempunyai ikatan terbuka yang akan mengikat atau yang mengikat bahan-bahan kimia yang ada di dalam perairan. Yang kedua yaitu sebagai media tumbuhnya patogen. Di sini plastik sendiri menjadi tempat untuk melekatnya bakteri-bakteri atau bahan-bahan kimia yang berbahaya yang ada di dalam perairan. Dan yang ketiga yaitu plastik mengandung bahan polimer dan 7 zat adiktif berbahaya, di mana bahan polimer ini contohnya seperti PE, PET, PVC, dan BP. Dan 7 zat adiktif berbahaya sendiri yaitu ada BPA, dioksin, alkylphenol, ptalat, senyawa-senyawa perfluorinasi, UV stabilizer, dan dominate. Awal mula terjadinya mikroplastik ada 3 faktor, yaitu faktor fisika, kimia, dan biologi. Di mana faktor fisika sendiri biasanya ada pemanasan atau pendinginan pada suhu di alam. Yang faktor
kimia, yaitu proses oksidasi atau proses hidrolisis dan proses fotodegradasi oleh sinar UV. Dan faktor biologi, yaitu biodegradasi dari bakteri atau mikroorganisme. Peran Sungai Brantas yaitu ada 4. Yang pertama irigasi. Kebanyakan wilayah pertanian itu menggunakan irigasi dari aliran sungai. Yang kedua yaitu sebagai bahan baku air minum atau PDAM. Yang ketiga yaitu ekonomi masyarakat. Contohnya seperti penambangan di daerah Jombang, Ploso. Yang keempat yaitu sebagai tempat tinggal biota akuatik seperti ikan, kerang, dan gastropoda. Klasifikasi bivalvia yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Bivalvia, Ordo Eulamibranchia, famili Unionidae, genus Anodonta, spesies Anodonta wodiana. Klasifikasi gastropoda. Gastropoda yang ditemukan ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas gastropoda, Ordo Archanitae, Neoglossa, famili Viviparidae, genus Phylopaludina, spesies Phylopaludina javanica. Spesies yang kedua yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas gastropoda, Ordo Pulmulata, famili Ampullaridae, genus Pomacea, spesies Pomacea canacillulata. Klasifikasi gastropoda yang ketiga yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas gastropoda, Ordo Cycloneritidea, famili Neritidea, genus Theodoxus, spesies Theodoxus sp. Spesies yang keempat yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas gastropoda, Ordo Lithorinimorpha, famili Formathiopsidae, genus Oncomelania, spesies Oncomelania sp. Untuk lokasi pengambilan sampel, sampling dilakukan pada bulan April 2021, dilakukan di Sungai Brantas. Nah, untuk pengambilan sampelnya sendiri, kita lakukan sekitar 1 mingguan. Untuk pengambilan sampel sedimen dan biota gastropoda, kita ambil pada stasiun Ploson Jombang, stasiun Gedek Mojokerto, stasiun Perning Mojokerto, stasiun Bambeng Gresik, stasiun Karangpilang Surabaya, stasiun 6 Gunung Sari Surabaya, dan Wonorejo Surabaya. Untuk pengambilan sampel bivalvia, kita ambil pada stasiun Ploson Jombang, Gedek Mojokerto, dan Wonorejo Surabaya. Untuk pengambilan sampel sedimen sendiri, kita menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan Ekman Grab dan menggunakan jaring, di mana kalau menggunakan jaring di sini apabila kita mengambil di sungai pinggir atau dangkal dan menggunakan Ekman Grab pada sungai yang dalam. Kemudian sampel sedimen akan ditaruh di kantong kresek. Selanjutnya, preparasi sampel sedimen ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengoven sedimen atau mengeringkan sedimen. Di sini fungsi dari untuk mengeringkan sedimen sendiri yaitu menguapkan air yang ada di sedimennya. Yang kedua yaitu menumbuh atau menghaluskan sedimen, lalu sedimen akan diayak. Setelah itu sedimen akan ditimbang sebanyak 50